itu kepikiran, masih ada satu kesempatan. Kalau nggak dimanfaatin, itu kan rugi ya Mas ya. Ibarat kita nemu jin yang di botol itu, saya beri kamu 3 kesempatan gitu kan. Masa cuma kita ambil 2 kan rugi, kan kayak gitu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Jadi sebelumnya silahkan Yogi boleh perkenalan nama dan SMA-nya dari mana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ini Mas, perkenalkan nama saya Yogi Tri Sumarno. Itu saya dari Jogja, asli Jogja. Terus untuk SMA, saya dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Lulus tahun 2017 dan alhamdulillah sekarang menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran UGM, jurusan kedokteran tahun angkatan 2019. Wah, luar biasa. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, ini kan judul utamanya gap year 2 tahun, terus akhirnya masuk ke kedokteran UGM. Nah, Yogi boleh diceritain secara kronologis, kayak waktu dulu SMA-nya itu Yogi rencananya tuh SNMPTN kemana, terus SBMPTN kemana, terus akhirnya bisa sampai ke FK UGM, proses secara garis besarnya seperti apa? Oke, ya terima kasih Mas Fahmi sebelumnya. Mungkin ada sedikit yang harus saya klarifikasi ya, karena kan ini judulnya gap year 2 tahun. Sebenarnya saya cuma 1 tahun aja. Oh gitu? Seperti, ya, tapi ya nggak masalah lah. Ya, jadi awalnya gini Mas, sebenarnya saya itu kan pengen jadi dokter itu sejak kelas 6 SD. Waktu itu karena ibu saya itu masuk rumah sakit dan kena diagnosisnya itu diabetes mellitus. Nah, setelah itu saya mengumpulkan niat untuk bisa masuk ke kedokteran gitu. SMP pun dia. Jadi saya mengikuti dulu cabangnya OSN biologi waktu itu. Saya tetap fokus di bidang biologi karena pengen ke dokter. Terus ternyata masih belum rezeki, masih belum bisa menang kayak gitu. Terus akhirnya saya SMA. Nah, SMA pun terlempar sih sebenarnya. Karena kan dulu pengennya ke SMA 1 Jogja. Tapi karena kembali lagi tidak dikehendaki untuk rezekinya ke sana, ya udah. Akhirnya ke SMA 2. Sama, saya juga di sana ke OSN biologi. Niat saya itu saya tata, Mas. Jadi sejak kelas 6 SD itu saya tata benar-benar lillahi ta'ala kayak gitu. Karena Allah semata pokoknya pengen nolong orang lah intinya kayak gitu. Sampai itu bertahan, niat itu bertahan sampai kelas 2 SMA itu masih bertahan. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kelas 3 semester 5 ya berarti. Nah, semester 5 itu terjadilah gonjang-ganjing. Nah, secara tidak saya sadari, itu niat saya berubah, Mas. Karena saya termasuk orang-orang yang dianggap sama guru-guru itu termasuk dianggap yang, oh, kamu pengen masuk mana sih? Kan biasanya gitu kelas 3. Orang-orang itu pada stres kalau ditanya, pengen masuk mana? Kayak gitu. Nah, kalau saya enggak, memang ya seneng lah, bangga gitu. Karena mana FK insya Allah. Oke. Setiap guru tanya, pengen masuk mana? FK gitu. Teman-teman masih, pengen masuk mana? Bingung. Nah, dari situ justru malah terjadilah apa ya Mas ya menurut saya jatuhnya saya itu dari situ. Niat yang seawalnya pengen nolong orang dan lain sebagainya yang benar-benar karena Allah, tiba-tiba jadilah karena ngejar gengsi. Gitu. Iya, ngejar gengsi dan juga nyari ketenaran kayak gitu lah. Kalau sekarang mungkin bahasanya pansos enggak sih? Kayak gitu kan. Nah, akhirnya sama guru-guru ketika ini, padahal saya itu udah menata niat pokoknya kalau ditanya guru itu kenapa saya jawab, biar semakin banyak orang yang mengamini, semakin semakin mudah itu untuk terkabulkan kan gitu. Tapi ternyata di dalam hati nurani saya meskipun tidak tersampaikan, itu ada sedikit kesombongan kayak gitu. Saya udah di atas angin dong kayak gitu. Ya udah. Nah, ternyata benar waktu SBMPTN, wah semuanya gagal, hancur berantakan. Waktu SNM saya milih FK UGM dan FK UNS. Untuk SBM saya ambil tiga-tiganya itu FK. FK UGM, FK UNS, dan FK Unsud waktu itu. Dan ya alhamdulillah nggak lolos semua. UMPTN pun saya ambilnya FK dan perawat waktu itu. Ya, saya ikut mandiri UNS saya juga nggak lolos, mandiri Unsud saya juga nggak lolos. Nah, ya udah akhirnya
terjadilah masa drop itu kan. Akhirnya saya drop, kok bisa kayak gini, kenapa kan. Akhirnya di tahun kedua sebenarnya saya mau beralih haluan. Saya ingin menjadi abdi negara. TNI Mas waktu itu. Oh, Ya, saya daftar kedinasan lah kayak TNI di Bintara sama Akpol, Akademi Kepolisian. Itu. Nah, itu niat untuk menjadi dokter itu udah hilang. Kayak ya udahlah nggak usah seperti itu kan. Nah, di tahun kedua saya SBMPTN itu nomor satunya daftar ilmu keperawatan. Jadi bukan dokter memang, sudah ilmu keperawatan. Karena saya mikirnya, wah susah lah, udah gap year 1 tahun, sedangkan mereka itu kan masih fresh semua untuk pikirannya, sedangkan saya kan udah terkatung-katung kemana-mana gitu kan. Ya udah, saya ambil ilmu keperawatan UGM. Alhamdulillah itu keterima di 2018, pilihan pertama saya. Alhamdulillah keterima, dan untuk yang TNI dan lain sebagainya itu semuanya gagal. Gagal, ya kan? Nah, ketika sudah masuk di perawat, sebenarnya saya udah nyaman di sana, udah seneng asli di sana, udah seneng, teman-teman banyak, punya keluarga baru seperti itu. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu di semester genap, semester 2 itu kepikiran masih ada satu kesempatan. Kalau nggak dimanfaatin itu kan rugi ya Mas ya. Ibarat kita nemu jin yang di botol itu, saya beri kamu 3 kesempatan gitu kan. Masa cuma kita ambil 2 kan rugi. Kan kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya ambil dong itu kesempatan. Saya tanya bapak dulu tapi minta restu. Gimana, boleh nggak gitu sama bapak? Ya terserah, asalkan perawatmu nggak hilang seperti itu kan. Udah saya ngambil, dan benar Mas, yang di 2019 ini saya tanpa persiapan sama sekali. Bahkan 1 kali pun tryout saya nggak ikut. 1 kali pun saya nggak ikut. Rasionalisasi dan lain sebagainya itu saya nggak tahu semuanya. Pokoknya ya cuman asal ngikut gitu aja. Nah, tidak disangka ternyata ya malah masuk. Tidak ada yang tahu satupun. Bahkan teman-teman saya anak perawat itu nggak ada yang tahu. Cuman 2 anak yang saya tahu, yang teman dekat saya. Tuh, ya mereka kaget dong. Kok bisa, ini nggak persiapan kok bisa masuk kayak gitu. Padahal kalau dipikir secara nalar dan logika, zaman SMA kelas 12 itu saya belajar sampai jam 1 malam waktu itu. Dan itu saya kuat di biologi. Biasanya soal-soal tryout itu dari 15 soal, biasanya ya bener di atas 10 lah. 11, 14 kayak gitu. Saya bener di atas 10 dan ya itu bener semua kayak gitu. Mungkin salah 1-2. Nah, waktu SBM tahun saya asli itu saya cuma bisa 3 nomor di biologi. Cuma bisa 3 nomor aja, ya udah gimana lagi gitu kan. Nah, kayak gitu asal mulanya, terus alhamdulillah diterima gitu. Jadi saya mikir sebenarnya apa sih yang salah, kok bisa di 2017 saya benar-benar meniatkan diri untuk seperti itu kok malah nggak lolos. Saya udah usaha kayak gini kok nggak lolos. Tapi di 2019 ketika saya mencoba ibaratnya iseng lah untuk cari peruntungan kayak gitu kok malah lolos. Nah, setelah saya pikirkan kembali, saya renungkan, ternyata semua kembali ke niat sih Mas. Nah, sebenarnya kan yang ini kan dibahas gimana sih tips and trick. Saya sering tuh ditanya kayak gitu, tips and trick masuk ke dokteran gimana Mas, bla bla bla. Nah, saya itu nggak persiapan apapun ya kayak gitu kan. Itu akhirnya saya mikir bahwa 2017 memang saya ibaratnya persiapannya banyak, tapi dari dalamnya sendiri itu malah kosong, nggak ada apapun. Cari gengsi, pansos dan lain sebagainya. Siapa sih yang nggak kenal sama anak dokter kan, ibaratnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya merenung, ternyata benar. Dulu memang saya pengen punya pengen punya nama lah kayak gitu, Dokter Yogi, kan keren gitu. Nah, terus dan anehnya juga ini Mas, kenapa tahun kedua itu saya nggak masuk dokter, nggak milih dokter, malah milih perawat. Ternyata setelah saya telusuri, itu gini, dulu saya mikir bahwa perawat itu adalah, mohon maaf ini ya sebelumnya untuk teman-teman yang dari perawat, ya saya pernah khilaf sebenarnya. Saya menganggap bahwa perawat itu adalah pembantunya dok itu biasanya. Nah, itu saya bisa lah kayak gitu, masuk perawat kayak gitu kan. Nah, ternyata saya malah menikmati menjadi seorang perawat itu. Ternyata jadi perawat itu enak, temennya banyak, kekeluargaannya ada dan lain sebagainya. Itu seakan-akan ketika kita mengaplikasikannya dari
ikhlas saya membaca bahwa itu adalah ayat-ayat Tuhan, seakan Tuhan itu ingin berbicara. Yok, kamu tuh nggak boleh sombong loh. Meskipun kamu di atas angin, kamu dielu-elukan, tapi ingat, semua itu ada jeglongan itu apa ya? Lubangnya. Jadi jangan sampai kamu tuh terperosok ke dalamnya. Kamu kalau sekarang tak turuti jadi dokter, aku turuti jadi dokter, kamu bakal jadi orang sombong. Kamu nggak ada manfaatnya sama sekali. Daripada pendidikanmu yang lama nanti nggak ada berkahnya sama sekali, udahlah, kamu nganggur dulu aja. Santai gitu. Di rumah nikmati aja lah masamu di rumah istirahat. 12 tahun mikir terus kok. Oh ya Tuhan, baik, terima kasih, kan gitu. Nah, terus yang tahun kedua itu seakan Tuhan mengatakan, "Hei, Yok, kamu dulu mikir kan, perawat itu pembantunya dokter. Kamu menganggap rendah profesi lain. Itu juga sombong, nggak boleh kamu kayak gitu. Sekarang gini, coba kamu masuklah ke perawat. Kamu lihat bahwa mereka itu tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan itu tidak mesti benar. Maka kamu harus masuk ke dalamnya. Oke, baik Tuhan, terima kasih. Yuk. Saya masuk, saya nyaman, menikmati. Terus Tuhan berkata, Yok, kamu udah nggak sombong loh. Kamu udah tahu, oh alah, ternyata semua itu bisa jatuh. Kayak itu. Semua itu yang di atas angin pun bisa jatuh lagi ke tanah. Kamu udah tahu, kamu nggak boleh merendahkan profesi lain. Ternyata kamu nyaman kan di sana. Nah, sekarang, udahlah, bolehlah aku kabulin. Kamu udah boleh masuk dokter. Saya membacanya seperti itu, Mas. Mungkin seperti itu. Keren banget sih, tapi jujur kayak ini lain daripada yang lain gitu ya. Biasanya kan kalau anak yang masuk ke kedokteran, itu yang dari semua yang aku wawancara ya, at least semuanya itu belajar semua gitu. Ya mungkin niat mereka juga ya bagus-bagus gitu, tapi aku berperspektif kalau sebelum usaha dan sebelum semua itu kita harus ini dulu ya, membetulkan niat kita dulu gitu ya. Jadi kayak ya Mas, karena saya berpikir gini sih. Saya sih mikirnya nggak masalah, mereka yang jadi dokter itu bukan mereka yang melulu rajin kok, bukan mereka yang melulu pinter kok, tapi mereka yang insya Allah niatnya benar kayak gitu. Itu menurut saya pribadi. Tapi setuju banget sih. Nah, ya. Berarti kan kalau yang aku dengar dari tadi cerita, itu kan berarti ada perbedaan ya usaha Yogi waktu pas pertama kali lulus SMA, terus tahun kedua sama tahun ketiga gitu ya. Dan ini juga banyak banget yang nanyain gitu. Terutama tentang gap 2 tahun sih, gap 2 tahun sampai akhirnya masuk FK gitu. Nah, ini kita langsung mau masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, Yok. Ya, boleh Mas, silakan. Oke. Yang pertama dari Hashirama Senju. Bagaimana sikap sosial selama gap year 2 tahun? Apakah biasa aja atau ada sedikit tertutup? Apakah selama gap year menutup diri? Jadi kayak selama gap year 2 tahun tuh Yogi ngapain aja? Terutama yang tahun pertama tuh setelah lulus SMA ngapain aja. Terus kalau tahun kedua kan berarti kuliah ya. Tapi boleh dijelasin Yogi, silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik, Mas. Jadi setelah saya gap year itu, ini yang menarik ini. Jadi di SMA itu kan biasanya ada ya sosialisasi perguruan tinggi kayak gitu kan. Alumni masuk, alumni seperti itu. Nah, pada tahun 2018 itu ini pembicaranya di depan kan. Ini yang lolos SNM, ini yang lolos SBM, ini UM. Nah, ini tuh saya gap year kayak gitu. Jadi saya menekankan kepada adik-adik semuanya bahwa gini, Dek, kita ini pembicara di sini yang ada di depan itu diundang biar kalian itu bisa mencontoh mereka. Ya, kalian bisa masuk SNM, SBM, UM kayak gitu. Tapi saya di sini itu biar kalian itu nggak seperti saya gitu. Jadi saya di sini itu biar kalian itu nggak kayak saya kayak gitu. Saya ngasih pengalaman biar kalian tidak mengikuti jejak hidup saya kayak gitu kan. Jadi saya senang sih Mas membuat sebuah yang menurut orang lain itu susah dan lain sebagainya. Oh, saya guyonin aja gitu loh. Ibaratnya memang ya gimana lagi memang udah terjadi kayak itu menurut saya. Terus banyak yang tanya juga, Mas Yogi, kalau nganggur atau gap year itu nganggur itu gimana sih, nggak ini po? Malu gitu po? Ya ngapain malu gitu loh. Patrick aja nganggur dapat piala gitu loh Mas. Saya kan pikirnya gitu. Ya, saya pecinta SpongeBob dan melihat bahwa Patrick itu nganggur pun dapat piala. Jadi saya mikir ya udah nggak masalah gitu kan. Nah, untuk yang saya ketika lulus itu memang sangat tidak terpikirkan bahwa saya akan gap year. Itu banyak yang kaget, guru pun kaget. Saya itu jadi perbincangan di ruang guru, angkatan saya 17,
angkatan atas saya 16 dan angkatan 18. Pokoknya jadi ya trending topik lah, tagar. Tagarnya itu Yogi di mana kayak gitu. Kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika saya nganggur itu memang down sih, down memang. Tapi cuman berapa ya? Saya down itu ketika pengumuman UM UGM. Itu benar-benar down. Seminggu, 3 hari seminggu itu benar-benar saya nggak makan, Mas. Ya karena memang waktu pengumuman itu masih bulan puasa. Iya. Ya udah. Waktu itu ya. Oke, terus? Waktu itu kan down, benar-benar down. Terus saya mencoba bangkit. Saya mau daftar ini itu, tapi bapak udahlah nggak apa-apa, istirahatlah. Bapak saya juga perspektifnya lain ketika, aduh gimana aku nganggur, dan bapak saya nggak mikirnya malah, udahlah kamu tuh otakmu itu udah 12 tahun dibuat ini, dibuat belajar. Sekarang udahlah, hitung-hitung rehat di rumah kayak gitu. Oh iya ya bener, kayak gitu kan. Mesin aja butuh rehat kok kan gitu. Ya udah, akhirnya saya pengen gimana ya kalau saya buka privat gitu, les privat. Ya terserah lah nanti berapapun biayanya seikhlasnya monggo. Karena saya juga hitung-hitung belajar review materi gitu. Saya cuman promosi lewat Instagram sama status WA sih. Cuma nggak diduga juga sampai di akhir itu saya dapat 9 murid. Ada yang anak SD, ada kelas 6, ada SMP, ada SMK, ada SMA pun ada. Dan lucunya juga dia juga SBM di tahun itu. Jadi saya ngajar SBM sedangkan saya pun juga ikut SBM kayak gitu. Saya ngajar dapat 9 murid itu. Jadi saya ambil semua mapel waktu itu, saya ngajar semua mapel kecuali untuk kelas 3, kelas 12 saya cuma ambil biologi. Kayak gitu. Jadi memang persiapan saya adalah dengan mengajarkan les privat. Meskipun niat saya adalah yuslah ilmu dibagi, semakin banyak semakin melekat kan gitu saya mikirnya. Gitu. Jadi ketika dibilang mengurung diri, saya juga nggak mengurung diri sih. Memang down itu ada ya, sedih pun ya. Apalagi waktu di Instagram tuh ini Mas apa PPSMB gitu. Wah ya Allah itu sedihnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Waktu PPSMB atau apa itulah lah itu wah itu sedih banget. Tapi ya udahlah gimana lagi orang udah kejadian, nggak bisa diulang kan. Ya itu sih. Jadi saya ngajar privat, ya saya juga silaturahmi ya serawung biasa lah gitu. Minta doa teman-teman semoga bisa lolos kayak gitu. Wah, keren banget sih. Jadi gap year 1 tahun itu bermanfaat ya. Enggak cuman merenung terus meratapi kejadiannya udah lalu-lalu gitu ya. Nah itu kamu ngajarin les privat ya, itu kayak seberapa intensif sih? Apa seminggu berapa kali? Terus kayak apakah kamu sambil ngajarin les privat sambil belajar mandiri juga untuk siapin SBMPTN tahun berikutnya? Kalau saya pribadi itu tergantung anaknya. Jadi modelnya booking gitu loh. Mas Yogi besok hari ini slow nggak? Oh ya slow kayak gitu. Tapi saya selalu menekankan. Jadi kalau kamu mau privat kirim soalnya dulu. Jadi biar saya belajar dulu materinya. Terus ini apa namanya? Tak pelajarin dulu baru tak ajarkan gitu. Jadi biar nggak kelihatan karena kan saya juga pas-pasan gitu loh. Makanya saya minta soalnya dulu, tak pelajari dulu baru saya ajarkan kayak gitu. Untuk belajar saya tipe orang yang belajar rumus dan dasar. Kan ada tuh teman-teman saya yang belajar soal. Kalau saya bukan tipe pelajar soal, Mas. Jadi saya belajarnya memahami materi ya meskipun lama tapi ya nggak apa-apalah gitu. Tuh modelannya gitu sih Mas saya. Kamu itu belajar lebih ke dasar dan rumus gitu ya, instead of belajar soal-soal. Boleh diceritain lebih lanjut nggak? Banyak yang nanya nih, apa perbedaan spesifiknya kamu belajar waktu pas tahun pertama, berarti pas lagi mau lulus SMA itu ya, terus percobaan kedua sama percobaan ketiga, kira-kira kayak dari usaha yang kamu lakukan, itu secara spesifik perbedaannya apa? Dan mungkin kalau kamu sempat bimbel juga di mana atau ikut tryout juga gitu bisa diceritain juga. Oke, baik. Untuk yang pertama di kelas 3 itu saya memang ambil bimbel, Mas. Ya, sesuai dengan nama universitas saya. Itulah, paham lah ya. Emang apa bimbelnya? Ada gajahnya kan, Mas. Aku nggak tahu loh. Nggak tahu dah. Ini Ganesha. Oh, Ganesha bukannya ITB ya?
Ya, makanya Universitas Gajah Bandung itu kan juga ini. Gajah Indonesia kan. Bandung. Ya, Oke. UGM. Oke, Oke. oke. Saya dulu kelas 3 itu memang bimbel yang reguler lah ya. Reguler biasa gitu. Selama 1 tahun di kelas 3. Ya, biasa aja. Saya cenderung ini sih, Mas. Ya, belajarnya memang ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Lebih benar-benar lebih keras gitu loh. Sampai saya itu tidur jam 1 kadang itu. Sampai ibu saya itu tuh bangun ketika saya belajar. Udah tidur belum? Belum. Bahkan sampai bilang, kamu itu nggak usah belajar sampai kayak gini. Kalau misalnya memang nggak kuat ke dokter ya udah nggak usah dipaksa. Wah, enggak, pokoknya enggak kayak gitu kan. Ya udah. Saya belajarnya kalau dulu itu enaknya gini, Mas, karena mungkin teman-teman saya menganggap saya itu cukup mumpuni, jadi mereka banyak yang tanya ke saya. Jadi ibarat saya nggak belajar pun, otomatis saya belajar karena ngerjain soal dari mereka. Nah, ibaratnya gitu, itu satu keuntungan buat saya, menurut saya ya. Jadi belajarnya lebih ke seperti itu. Cuma untuk yang tahun kedua itu saya belajar lebih ke, yaitu mau belajar materi ke apa yang ditanyain sama mereka. Membahas soal-soal SBM, ataupun UM, dan lain sebagainya. Cuma bisa dibilang yang tahun kedua ini bosen gitu loh, Mas. Jadi ibarat saya juga lihat IG kan, ketika teman-teman saya udah ikut kepanitiaan event, terus udah ngapain lah, terus ya yes, itulah BEM ikut, ya itu kan bikin menggerus hati saya kan. Sedangkan saya harus masih berjuang belajar materi-materi SMA yang ada integral turunan dan lain sebagainya, itu yang bikin puyeng. Itu ya iri ada. Tapi ya udah, gimana lagi. Ya akhirnya saya di tahun kedua pun belajar seadanya. Sedikit karena saya mikir masih punya 1 tahun kok gitu, daripada teman-teman yang masih SMA, yang masih kelas 3 itu kan mereka disibukkan dengan UTS, mereka disibukkan dengan ujian praktek dan lain sebagainya, sehingga menurut saya ketika saya belajar dari awal, dari 1 tahun penuh itu sedikit-sedikit pun nggak masalah. Jadi saya nggak terlalu keras, cuman ya jam 8, jam 9, jam 10 itu udah tidur, ya santai aja gitu. Cuma yang bikin tertekan adalah, aduh, gimana kalau gagal lagi kayak gitu. Wah, itu memang mental sih. Cuma ya itu, karena saya memikirkan salah satu juga pertimbangan saya untuk masuk perawat, ya udah saya turunkan yang ibaratnya kalau dulu passing grade ya, passing grade-nya saya turunkan yang agak rendah gitulah, yang di bawahnya dokter. Tapi saya juga pengen ke klinis. Banyak yang bilang, kenapa kamu nggak ambil biologi murni, kenapa nggak ambil gizi kesehatan ataupun apa. Lah enggak, saya pengennya yang ketemu dengan pasien yang langsung ini. Jadi kalau nggak dokter ya perawat gitu, udah itu aja. Tapi alhamdulillahnya di tengah tahun itu ada pengumuman bahwa sistem SBM diganti. Nah, saya ini adalah termasuk salah satu orang yang menghadapi 3 kali SBM dengan 3 sistem yang berbeda semuanya. Gitu. 2017 itu sistem terakhir SBMPTN dengan benar plus 4, salah min 1. Sistemnya udah ganti jadi benar 1, salah 0 kayak gitu. Tapi itu juga masih rancu, masih simpang siur gitu. Cuma memang di 2018 saya juga nggak isi semuanya sih, tetap cuman model kayak SBM 2017 saya isi yang saya tahu, yang nggak mau gambling. Terus yang ketiga, tiba-tiba di 2019 ada prinsip UTBK. Ya udah, saya ini aja. Kalau yang ketiga itu fix saya benar-benar murni nggak belajar. Karena cuma enaknya gini, yang di tahun ketiga ini, percobaan ketiga, karena di perawat UGM itu sama sistemnya dengan kedokteran, sistem blok, dan SBM-nya itu, UTBK-nya itu bisa milih hari, saya milih hari yang tidak bersamaan dengan ujian blok, atau UTS atau UAS gitulah. Jadi saya milih di minggu-minggu saya masih slow gitu. Ya, belajar sih belajar, tapi cuma lebih ke yang, apa sih rumus persamaan kuadrat, apakah rumus momentum, apa rumus, ya lebih ke kayak gitu. Saya lebih ke menghafalkan rumus. Perkara nanti apa di SBM-nya itu saya bisa ngerjain apa enggak, ya saya utek-utek di situ. Saya otak-atik di situ pokoknya. Yang penting saya hafal rumusnya dulu. Karena guru saya dulu bilang, fisika itu kamu hafal rumusnya aja kamu belum tentu bisa ngerjain, apalagi nggak hafal. Ya udah, itu yang tak ambil. Daripada saya belajar soal yang terlalu random, ya udah saya ngapalin rumus yang masih bisa saya ambil. Gitu, modelnya gitu sih, Mas. Oke, kebayang sih perbedaan antara tahun pertama 2 sama 3. Jadi kalau bisa dibilang malah
persiapan secara usaha itu menurun ya. Yang tadinya waktu SMA tuh keras banget, terus Iya, benar sekali, sangat menurun. Iya, waktu tahun kedua itu lebih ke ngajarin, terus kalau ada yang nanya, kamu ngerjain soalnya dulu. Terus tahun ketiga bener-bener literally ya udah nggak belajar lagi sama wah, sekali, cuma review rumus-rumus ya. Oke, tapi keren banget ya sih. betul sekali. Eh, tapi kalau menurut aku eh, bisa dibilang kamu bukan berarti nggak usaha sama sekali, tapi dari yang usaha kamu tahun waktu SMA, terus setahun gap year yang setelah lulus SMA, sama ngajar-ngajarin les privat itu menurutku juga termasuk apa ya, ya belajar juga gitu kan. Ya, Tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu ya. Keren banget, oke. ya, Eh, ya. ber, Itu ini sih Mas, menurut saya meskipun usaha dalam artian belajar itu materi itu saya menurun, tapi menurut saya dari persiapan mental itu yang meningkat. Jadi ibarat oh, 2017 tuh kan kita udah belajarnya banyak tuh, ibarat apa gelas cuma segini kita isi terus kayak gitu karena takut gagal, akhirnya malah bludak semuanya, nggak ada yang masuk kan. 2018 sudah mulai santai ya, sedikit-sedikit, tapi diminum gitu. Sedikit, tapi diminum. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, ketika yang lainnya itu pada sibuk, jadi benar-benar saya merasakan atmosfernya itu beda. Waktu 2017 itu masuk itu kayak, yang udah, waduh deg-degan gimana gitu. 2018 mulai, ya deg-degan, tapi nggak setakikardi yang pertama gitu lah. Nggak tagikardi itu apa ya? setakikardi itu gitu. Terus untuk yang terakhir ini, saya lihat uh, yang terakhir ini ketika saya masuk ruangan UTBK, saya melihat teman-teman yang ya ini saya cuma mikir alah dasar amatir baru pertama SBM ya kayak gitu. Saya kayak gitu, wah saya udah 2 kali kayak gitu kan. Mereka bener-bener sebelum SBM tuh mereka baca rumus, baca soal dan sebagainya itu loh. Kalau saya mah ya santai lah, ngapain nanti juga masuk udah bubar semua yang kamu lihat sekarang itu kamu nanti bubar. Jadi menurut saya mentalitas itu penting. Karena ketika kita tenang, kita kondisi santai, itu malah apa yang kita pelajari udah lama-lama itu mengendap itu nanti bisa dapat lagi. Feel-nya tuh terasa sampai kebas. Ya, Wah, keren banget. Itu yang banyak ditanyain sama teman-teman di pertanyaan YouTube juga. Kayak gimana sih seorang yogi yang istilahnya percobaan ketiga kali itu kan terakhir gitu ya. Dengan mungkin ya, yang tadi sempat kamu bilang, kamu jadi trending topic worldwide yang diomongin kok yogi, ya. gap year, terus apa namanya, coba SBMPTN benar-benar 3 kali gitu. Kamu gimana sih cara selama 2 tahun itu untuk bangkit dari yang masa down itu? Terus ditambah lagi yang kamu bilang tadi, mental gitu. Mental supaya kayak apa ya? Ya tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, tapi bukan berarti juga menyepelekan gitu. Gimana cara kamu menghadapi itu? Oke, kalau menurut tuh saya memiliki kesalahan satu, saya menuhankan apa yang bukan Tuhan. Nah, ini biasanya kesalahan kalau bahasa sekarangnya namanya ini sih idealis kayak gitu, tapi tidak realistis. Kalau saya mengartikannya yang lain, saya menuhankan apa yang bukan Tuhan. Seakan-akan dari pilihan saya pun semuanya dokter, UM dokter. Pokoknya semuanya dokter lah intinya kayak gitu. Jadi saya seakan-akan bahwa ketika saya tidak menjadi dokter, dunia itu seakan berakhir gitu. Hello, siapa kamu kayak gitu kan. Ibarat gitu. Kita seperti memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Padahal kan kita cuman ciptaannya gitu loh. Masa ya kita mau nyuruh ibarat apa asisten rumah tangga masa ya nyuruh majikannya suruh ngapain lah kan nggak enak, nggak etis kan. Nah, saya menuhankan dokter. Pokoknya kalau nggak dokter itu nggak. Dokter adalah profesi terbaik yang selainnya dokter itu jelek. Pokoknya kayak itu. Saya menuhankan apa yang bukan Tuhan. Nah, disitulah ibaratnya ketika di tahun kedua itu saya lebih cenderung ke cari aman, nggak terlalu muluk, tapi saya seneng di situ. Ibarat orang berkata, kok milihnya perawat gitu, kenapa nggak ambil yang murni aja atau dan lain sebagainya. Nah, saya nyamannya di sini kok kayak gitu. Karena menurut saya orang-orang yang mengatakan salah jurusan itu adalah mereka yang menuruti gengsi. Ketika nanti jadi omongan tetangga, dia cuman di sini gitu.
Kalau saya sih yang penting enjoy. Saya senang diperawat. Saya sepertinya saya lihat dulu Mas tuh. Nah, jadi sebelum milih jurusan saya tuh ngepoin mata kuliahnya. Saya cari di Google gitu kan, yang di UM UGM itu ada mata kuliah di setiap program studi itu ada. Apa aja yang dipelajari. Karena kebetulan saya juga tidak suka dengan fisika, saya melihat teknik itu udah lihat baru semester 1 itu udah ada matematika 1, matematika 2, ya Allah ya Roh. Udah up banget lah itu. Saya lihat perawat itu ternyata enak ya. Kardiorespirasi, eliminasi, saraf, kayaknya enak lah ini. Bisa. Modelannya kayak gitu. Jadi saya menyukai itu dan lebih cari aman. Jadi memang rada was-was sih untuk yang di tahun kedua, karena kan posisi saya masih menggantung. Kalau nggak masuk ya saya mau gimana? Lulusan SMA nanti mau di mana? Kan bingung. Nah, saya lebih ke was-was. Akhirnya saya lebih memikirkan dengan matang mana tujuan yang kira-kira bisa saya dapat untuk cari aman. Zona amannya itu di mana? Nah, untuk yang ketiga, itu saya benar-benar, ya terserah saya, kurang ibarat nggak keterima pun nggak masalah. Itu, saya ibaratnya udah benar-benar, yang penting saya udah aman dulu, saya udah dapat jurusan, saya udah dapat, ibaratnya saya udah bisa kuliah, meskipun itu misalnya nanti swasta, itu menurut saya itu udah aman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang misalnya, kadang itu ada teman-teman saya itu yang insecure, Mas, waduh, saya kok swasta ya, ini, loh, ngapain gitu loh. Swasta dan negeri itu nggak terlalu ngaruh juga gitu loh. Ibaratnya meskipun saya di UGM, kalau sayanya juga ogah-ogahan ya bakal ke DO juga. Iya kan Mas, jadinya Betul. ya model kayak gitu. Tapi kalau di swasta tapi kamu tekun dan lain sebagainya mau mengalahkan anak-anak negeri yang mereka terlalu bersantai, itu kan juga banyak peluangnya kayak gitu. Jadi menurut saya yang penting cari aman dulu. Jika memang kamu, menurut saya gap year di tahun pertama itu masih tidak masalah. Tapi kan untuk yang di tahun kedua ini cari aman. Entah itu pilihan di negerinya yang diturunkan atau apa, atau bisa cari swasta di tahun kedua. Yang penting kita aman. Nah, tahun ketiga itu pelampiasan. Terserah mau daftar apapun, terserah kamu. Itu duniamu, kamu bebas. Nah, saya juga yang kemarin itu juga punya prinsip gini. Nah, ya Pak, ya daftar SBM lagi enggak di kesempatan terakhir? Ya udah, saya daftar. Ibarat bayarnya berapa? 200.000 ya? 200.000, kalau saya keterima alhamdulillah, kalau nggak keterima udahlah saya anggap ini sedekah. Udah gitu aja. Selesai. Udah. Jadi saya benar-benar udah pasrah, karena di satu sisi saya mensyukuri apa yang udah ada di tahun kedua. Tahun kedua, entah itu negeri, entah itu swasta, entah itu jurusan apapun, yang penting kamu udah masuk, itu zona amanmu, harus kamu syukuri bahwa, oh ini pemberian Tuhan, ini aku syukuri dong. Kenapa? Karena itu salah satu cara kita merayu Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan untuk memberikan yang lebih baik, untuk memberikan yang lebih banyak kayak gitu. Daripada kita, aku di tahun kedua swasta, aku di tahun kedua cuman ini gitu. Ya ibarat Tuhan juga sakit hati, kamu itu udah tak kasih hati kok minta yang lain. Kalau bahasa Jawanya sih dikasih di nei ati ngerogoh rempelo. Tapi nggak tahu sih itu umum atau itu. Jadi di tahun pertama itu silahkan kamu pengen seidealis mungkin, itu nggak masalah, karena gap di tahun pertama itu masih cenderung aman. Jadi terserah, kalau mau memang cari aman di tahun pertama ya bisa. Jadi ada dua pilihan lah tahun pertama itu. Bisa cari aman atau bisa terserah kamu, itu idealis. Tahun kedua, usahakan bener-bener cari aman. Yang penting kamu aman dulu. Ya, kalau udah cari aman, udah aman, disyukuri karena sudah aman. Kayak gitu, disyukuri, alhamdulillah ya Allah udah diberikan ini, banyak yang pengen sekolah tapi belum bisa, belum ada biaya dan sebagainya. Saya udah masuk, alhamdulillah. Nah, di tahun ketiga silahkan bayar, kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak udah ini buat sedekah. Setidaknya ketika kamu gagal, kamu udah dapat pahala dari sedekah. Udah gitu aja. Tuh. Keren banget sih, yang aku setuju banget sama semua yang kamu bilang tadi. Ya. Keren banget sih strategi yang kamu lakukan untuk adik-adik mungkin yang akan gap year juga. Jadi kalau bisa tahun percobaan kedua itu cari aman gitu ya. Jadi at least kalaupun nanti percobaan ketiga itu kita nggak keterima sama sekali, kita udah dapat pegangan gitu ya, kuliah di jurusan tertentu, dan di jurusan itu pun kita harus optimal, dan emang jurusan yang kita udah pikirin juga, kita suka, kita lihat pelajarannya apa aja gitu ya.
Keren banget sih. Aku belajar Ya, banyak banget dari wawancara ini gitu. Aku kira tuh kayak Yogi tuh apa ya akan cerita kalau dia di tahun ketiga tuh mati-matian, dia belajar keras terus sampai ninggalin keperawatannya kayak gitu-gitu. Tapi ternyata apa ya perspektif lain gitu kalau di balik semuanya itu di balik kerja keras kita harus ada niat yang tulus dan dekat dengan Tuhan juga gitu ya. Keren-keren. Terus pertanyaan lagi nih, Yok, dari banyak banget pertanyaan yang masuk itu adalah, Kak, gimana cara belajar yang efektif? Itu kayak ada mungkin 7 atau berapa lebih komentar, gimana sih cara belajar efektif? Kalau menurut Yogi gimana? Dan kira-kira pesan Yogi untuk adik-adik yang mau nyiapin supaya mereka belajar efektif itu gimana? oke, baik. Ini juga sepertinya FAQ itu maksudnya, frequently FAQ, asked betul. question. Ya kali biasanya memang seperti itu ya. Saya juga bingung ketika ditanya cara belajar yang efektif karena kan setiap mungkin kalau di secara teoritis ya ada yang visual, ada yang audio, ada yang apalah itu yang terakhir saya lupa. Pokoknya itulah ada yang melakukan dan lain sebagainya itu. Itu secara teoritis. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, itu kamu cobalah cara belajar yang kamu nyaman di sana. Jadi saya menjajaki semua eh, pelajaran, semua cara belajar. Kalau saya itu tipe-tipe orang yang jangan nyatet ketika dijelaskan, lebih ke audio Hmm. kalau secara teori. Jadi pada sampai sekarang dosen jelasin, saya nggak pernah nyatet ya, saya dengerin aja. Karena nanti yang nyatet udah ada, kita tinggal nyalin kan gitu. Modelannya seperti itu. Jadi udah ada yang nyatet, kita tinggal nyalin yang apa yang dosen katakan, guru katakan kita dengarkan, kita pahami gitu. Nanti tinggal review catatan teman. Karena kebetulan memang tulisan saya itu udah jelek. Jadi udah nggak bisa, tidak tertolong itu memang. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang suasana. Kalau saya pribadi sekarang lebih menemukan, bahkan saya pun juga masih selalu mencoba untuk menemukan cara belajar yang efektif. Sekarang saya lebih ke ini dengerin melodi melodi instrumental kayak gitu. Saya seneng sambil dengerin gitu, sambil belajar kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau saya gini sih, Mas. Tidak masalah seberapa besar usahamu, tapi yang terpenting adalah seberapa besar niatmu. Karena kan inamal a'malu binniat, semua amal itu tergantung niatnya. Kamu niat belajar itu mau nyari prodi, mau nyari ilmu, atau mau nyari yang lain, atau mungkin nyari jodoh kan kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Nah, mungkin kita niatkan nyari ilmu karena niat itu penting. Dan biasanya gini, teman-teman itu ketika ada yang tanya saya, Kak, tips ini mau belajar dong gitu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tanya dulu, maaf kamu Muslim bukan kayak gitu. Oh bukan Kak, oke. Akhirnya saya jawab dengan perspektif dari mereka. Kamu harus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum saya belajar ini, saya berserah diri kepadamu. Bahwa apapun yang akan terjadi nanti itu udah kehendakmu. Pokoknya saya niat belajar karena apa kayak gitu. Karena engkau, karena apapun, karena yang lain silahkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, oh dia Muslim, oke, saya katakan bahwa perbanyaklah sholawat kepada Nabi karena kan Nabi Muhammad itu kan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa beliau adalah gudang ilmu. Nah, kan tidak etis kalau misalnya dia non Muslim tapi saya katakan berbanyak sholawat kepada Nabi kan nanti saya jatuhnya malah Iya. ngapain kan gitu. Maka sebelumnya kalau ada orang saya tanya kamu Muslim bukan? Ketika kamu bukan Muslim saya jawab dengan perspektif secara universal. Karena saya pernah mendengarkan ini Mas satu ceramah itu mengatakan seperti ini. Apa perbedaan usaha yang disertai doa dan tidak? Itu sangat berbeda. Ketika kamu berdoa untuk sebuah usaha, entah itu usahamu akan berhasil atau tidak, itu kamu akan mendapatkan berkah di sana. Gagal pun berkah, berhasil juga berkah. Tapi ketika kamu tidak berdoa sama sekali, meskipun itu berhasil, itu nggak akan berkah. Apalagi gagal kan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Saya mengatakan, apa sih yang kamu rasakan selama 2 tahun nggak di dokter kayak itu di suatu tahun ini? Loh, tak balik Mas. Oke, mungkin saya tersendat. Ibarat teman-teman saya udah masuk kuliah, saya masih di sini. Tapi kan menuntut ilmu nggak cuma dari bangku kuliah. Saya cari ilmu yang lain. Saya cari ilmu psikologi, saya cari ilmu sosial dan lain sebagainya. Oh ternyata loh kalau kamu melakukan hal ini di masyarakat itu bakal kayak gini.
Nah, suatu saat ketika teman saya ada di sini dan mereka di dunia kerja, mereka tetap akan nyari ilmu saya ini. Nah, perbedaannya di situ. Sebenarnya semua tinggal berputar aja kan, waktunya cuma tinggal timeline-nya aja yang beda gitu. Tapi sebenarnya nanti jatuhnya sama. Nah, jadi lebih ke kalau orang-orang mengatakan kamu ikhtiar baru tawakal. Nah, kalau saya enggak. Saya tawakal dulu baru ikhtiar. Lah, kenapa? Ketika kita sudah tawakal, kita udah tawakal itu berserah diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi, ya itu keputusan Anda. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting saya belajar karena Anda menyuruh saya untuk belajar. Udah, titik. Nah, jadi selama periode kita berdoa tawakal ini sampai kita usaha di sini, itu dapat berkah. Tapi kalau misalnya kita ikhtiar dulu gini sampai di sini baru kita tawakal, hasilnya saya pasrah padamu. Lah kan di sini nggak ada berkah di sini. Nah, saya mikirnya kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana cara kita sebelum mengawali sesuatu itu kita berdoa. Nah, ini saya rasakan beneran, Mas. Di tahun 2018 itu saya selalu berdoa sebelum belajar. Ya doa sih doa ya, tapi kan beda yang diniati dan enggak. Zaman SMA kan kita berdoa mulai dah gitu aja. Tapi kalau yang 2018 saya menerapkan, saya berdoa udah pokoknya saya belajar ini karena engkau, mau dimudahkan mau disusahkan ya terserah lah intinya gitu. Ternyata saya cuma belajar sedikit fisika, tapi itu keluar semua di SBM. Anehnya itu, Mas. Di 2017 saya belajar semua materi, waktu itu fisika itu yang saya loncatin itu adalah mekanika kuantum punyanya Einstein. Meskipun nama saya itu Yogi Einstein, tapi saya nggak suka fisika. Nah, ini nggak ada cerita lain di balik nama Yogi Einstein, meskipun di nama saya ini tidak ada Einstein-nya sama sekali. Saya loncati itu, punyanya Einstein, hukumnya Einstein itu saya loncati semua. Ternyata SBM 2017 yang keluar itu Einstein semua. Ya Allah, ya Rob. Dari 15 soal itu, mekanika kuantum semua. Ya Allah, ya Robbi. Nah, itu. Tapi di 2018 dan 19, saya cuman belajar apa sih, Mas? Karena udah malas-malesan, kan? Udah bosan lah sama pelajaran SMA. Saya cuman belajar mekanika, fluida, momentum. Ternyata waktu SBM yang keluar itu mekanika kuantum sama sekali nggak keluar. Saya juga heran. Ya itu. Jadi letak berkahnya itu di sana. Menurut saya seperti itu. Dan dilalah itu apa ya? Kebetulan itu yang keluar adalah soal yang pernah saya kerjakan. Beda banget lah pokoknya sama yang 2017 yang cuman asal belajar gitu, tanpa disertai dengan doa. Tuh, apapun agamamu, berdoalah kepada Tuhan dengan caramu sendiri. Mungkin kalau untuk yang di luar agama Islam, saya kurang tahu gimana, mungkin ke gereja lebih sering atau tiap hari atau membersihkan gereja, itu terserah ya. Misalnya seperti itu. Tapi pokoknya gimana pun caramu, niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, minta bantuan kepada Tuhan agar ilmu yang didapatkan ini berkah dan bisa membawa saya menuju kesuksesan. Ya, itu sih, Mas. Keren banget. Parah, ini kalau Indonesian Idol udah standing ovation. Bisa aja dengan itu. Tapi beneran, aku terinspirasi banget. Dan ini kan apa ya, istilahnya usaha itu kan nggak cuma buat SBMPTN, nggak cuma buat masuk kampus, nggak cuma buat ujian waktu kuliah atau sekolah gitu kan. Tapi kita kerja, kita aktivitas sehari-hari itu kan juga perlu doa dan perlu apa ya, berserah diri kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah gitu. Dan kayak apa ya, ya jadi terinspirasi banget juga kalau doa nggak sekedar doa kita berdoa mulai gitu, tapi benar-benar ditanemin dari dalam hati gitu ya, supaya kita apapun yang kita lakukan itu bisa dapat keberkahan gitu ya. Parah, inspiratif banget sih Yogi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ya. Cinta. Kak, apa perasaan pertama masuk di antara orang-orang yang usianya di bawah kakak? Jadi kan kamu berarti seangkatan sama adik kelas gitu kan? Nah, cara agar tidak minder itu gimana? Iya. Terus apabila kakak punya adik atau saudara yang nggak gap year, terus dia ternyata kakak tingkat, kakak manggil dia apa? Oh ya, baik. Ini luar biasa. Saya suka dengan pertanyaan ini, luar biasa. Baik. Saya jawab dulu.